Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan lanjutkan panduan pengelolaan web KPLPK yang Bapak Ibu kelola. Jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengupdate profil pengguna, program kursus serta info kursus kelas baru. Untuk video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengupdate berita, video, dan galeri. Jadi untuk berita, kita perhatikan dulu di halaman depan. Untuk berita tentang kegiatan-kegiatan lembaga, nantinya akan ditampilkan di halaman beranda pada bagian sini, atau bisa melalui menu berita. Nah, berita-berita ini itu bisa terupdate otomatis melalui menu berita di halaman dashboard. Untuk melihat isi berita yang pernah kita buat, itu kita tinggal klik menu berita di sini, kemudian klik list berita. Nanti akan tampil tabel berita-berita yang sudah pernah kita buat. Di sini ada informasi jumlah baca dari berita yang sudah kita buat. Contoh, berita yang pertama ini sudah 2 pembaca, berita yang kedua belum ada pembaca, berita 3 itu 2 pembaca. Kemudian kategorinya masuk di mana saja, dibuat tanggal berapa, dan oleh siapa. Nah, untuk mengedit berita yang sudah ada, itu kita bisa mengklik gambar pensil di bagian sini. Misal yang kita mau edit berita yang pertama, maka kita tinggal klik gambar pensil. Kemudian kita tinggal lakukan proses editing, kurang lebih seperti itu. Apakah dari judulnya, isi beritanya, kategorinya, ataupun gambarnya. Kalau sudah kita lakukan proses edit atau perbaikan, kita bisa klik tombol update, maka proses berita yang sudah kita edit tadi sudah diperbaharui. Namun untuk tanggalnya itu tidak akan berubah, karena ini tanggal penerbitan. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menghapus berita bisa menggunakan ikon atau gambar tong sampah. Tinggal diklik, nanti ada notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus berita yang ingin Anda hapus. Jika iya, maka pilih tombol ya, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Apakah Anda yakin ingin menghapus postingan petunjuk teknis PKKPKW? Nah, hapus. Jadi kalau kita klik tombol hapus di sini, maka secara otomatis berita yang ini akan hilang. Nah, itu untuk edit dan hapus. Bagaimana untuk menambah berita? Bisa melalui tombol hijau ini, pos tulisan. Bisa juga melalui menu ini, kemudian klik tombol pos berita. Itu sama saja. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita tinggal disuruh mengisi berita yang sesuai dengan kita membuat. Contoh misalnya, sini saya buat berita program kerja sama dengan Tulip. Nah, khusus untuk judul berita di sini, usahakan tidak menggunakan simbol. Misalnya tanda kurang, simbol dan, tanda tanya, kemudian garis miring, kemudian titik,
tanda seru, tagar, persen, buka tutup kurung. Usahakan tidak menggunakan simbol-simbol ini atau hindari penggunaan simbol ini. Kenapa? Karena kalau di judul kita menggunakan salah satu simbol-simbol ini, itu nanti orang mau membaca lebih detail si berita ini, itu munculnya error. Karena di sistem itu dia sudah lakukan proses filtering, tidak akan mengeksekusi perintah yang mengandung karakter ini. Ini untuk menghindari proses serangan dari luar. Makanya di sistem kami sediakan fitur atau fungsi bahwa tidak akan mengenali atau mengeksekusi simbol-simbol ini, karena ini sebenarnya ada hubungannya sama simbol serangan. Makanya usahakan pada saat membuat postingan berita atau apapun di web, judul atau nama kursus, itu usahakan tidak menggunakan simbol. Kalaupun misalnya terpaksa, misalnya program kerjasama dengan Latulip, ini kan biasanya kita pakai simbol seperti ini, dan Kemnaker. Nah, usahakan simbol ini kita ubah saja menjadi kalimat dan, itu kan tidak jadi masalah. Tuh, apa bedanya kan? Sama, lebih seperti itu. Nanti kalau sudah, kita tinggal isi berita. Isi beritanya ini itu sama halnya kalau kita mengetik di Word. Kalaupun misalnya isi beritanya sudah ada, kita ketik di Word, kita bisa tinggal copy paste di sini. Contoh saya ambil sampel di sini. Saya ambil ini saja. Saya ambil yang kalimat ini. Jadi saya tinggal copy, anggaplah sampai di sini. Saya tinggal copy. Nah, di sini itu tinggal saya paste. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia akan mengikuti format di apa yang ada di Word. Itu kalau kita ambilnya di file Word. Kalau kita mau ketik manual kan tinggal kita ketik sesuai dengan seperti biasanya yang kita lakukan di Word. Kalau kita mau tebalkan tinggal B, kita mau garis huruf miring tinggal miring, seperti itu. Nah, kalaupun misalnya kita ambilnya dari website, contoh saya ambil salah satu jenis berita di sini.
saya ambil yang ini, saya tinggal copy paste. Saya tinggal paste di sini. Nah, dia kurang lebih seperti ini. Nah, cuma karena dia bentuknya agak berantakan, ini karena format di sini berbeda dengan Word. Jadi dia berantakan seperti ini. Jadi bisa juga kita ambil isi berita itu dari web. Tuh. Ini kalau sudah, kita tinggal pilih kategorinya, dia post berita ini masuk kategori apa. Ini saya sudah sediakan, ada kursus, ada prakerja, ada sosial, ada lainnya. Nah, misalnya yang program kerjasama ini adalah kursus, maka kita pakai kursus. Nah, tinggal cari gambar. Nah, khusus untuk gambar, ini kalau tidak ada gambar yang mendekati atau tidak ada gambar yang berhubungan dengan kegiatan ini, itu bisa pakai gambar logo Dasya, atau nanti saya sediakan gambar khusus untuk yang memiliki logo ini. Ada memang khusus saya sudah sediakan gambar yang no image, yang tidak memiliki gambar sesuai dengan informasinya. Nanti saya sediakan buat lembaga Bapak Ibu sekalian. Ini karena saya menggunakan situs dari LKP Dasya, maka sini saya pakai logo Dasya. Pakai seperti ini. Kalau sudah, saya tinggal publish. Nah, sini sudah bertambah satu berita. Nah, nanti di halaman beranda itu akan tampil tambahan berita seperti ini. Nah, di halaman berita pun akan bertambah berita seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk menambah berita. Nah, kemudian untuk kategori di sini itu kita bisa ubah di menu berita, kemudian kategori. Nah, di sini bisa kita edit, bisa kita tambah kalau memang kategori yang ada di sini masih kurang. Itu tinggal ada di kategori, masukkan nama kategorinya, kemudian simpan. Nanti secara otomatis kategori-kategori yang ada di sini itu akan dimasukkan ke dalam post berita. Mungkin itu untuk berita. Nah, untuk video, berikutnya untuk video, kita lihat dulu halaman beranda. Untuk video akan tampil di bagian bawah berita seperti ini. Untuk video ini, itu usahakan videonya sudah diupload di YouTube terlebih dahulu. Pada video sebelumnya, usahakan videonya sudah ada di YouTube seperti ini kurang lebih. Kemudian nanti alamat yang ada di sini itu yang akan kita gunakan sebagai link untuk dimasukkan ke halaman dashboard. Jadi caranya seperti ini. Kita klik menu video. Nah, kemudian kita klik tombol tambah. Nah, di sini URL-nya kita tinggal copy paste yang ini. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Nah, untuk deskripsinya kita tinggal isi sesuai dengan isi video yang ada di YouTube. Misalnya di sini
Untuk gambarnya itu bisa kita tidak isi. Kemudian untuk tampilkan itu kita isi atau pilih opsi tampilkan. Kalau sembunyikan berarti videonya akan hilang di halaman depan. Jadi kalau sudah, kita tinggal simpan. Nah, nanti secara otomatis videonya akan bertambah seperti ini. Nah, di halaman beranda yang awalnya 2, itu tinggal kita klik halaman ini. Nah, nanti kalau sudah, secara otomatis dia akan menambah seperti ini. Nah, si video ini nanti ketika si pengunjung mengunjungi website LKP LPK Bapak Ibu sekalian, itu ketika mereka klik akan tampil seperti ini. Pada video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memiliki video-video kegiatan kursus, profil lembaga, ataupun yang lainnya ingin ditampilkan di halaman website LKP LPK Bapak Ibu sekalian, bisa diupload ke YouTube dulu. Nanti dari YouTube itu kita masukkan ke dalam web sehingga tersusun dengan rapi. Nah, kalau di YouTube kan dia orang buka YouTube saja, itu yang tampil umum, ada lagu, ada video. Nah, kita kan maunya yang muncul video yang berhubungan langsung dengan lembaga kursus yang Bapak Ibu kelola. Nah, itulah fungsinya web lembaga. Jadi kita manajemen di sini. Nah, lebih seperti itu. Untuk menghapus dan mengedit video itu sama halnya di berita. Untuk mengedit tinggal klik gambar pensil, kita tinggal sesuaikan apa yang tidak sesuai. Ini kalau sudah, kita tinggal simpan. Untuk menghapus sama tong sampah. Nah, dia akan bertanya apakah Anda yakin ingin menghapus video ini. Kalau iya, maka klik tombol hapus. Nanti secara otomatis videonya hilang. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk galeri, kita ke galeri dulu di halaman beranda. Ini kebetulan saya sudah upload beberapa foto-foto sehubungan dengan kegiatan di salah satu LKP. Ini saya ambil sampel LKP dasar. Untuk galeri di sini ada menu, ada lain-lain, ada sosial, ada kursus dan pelatihan, ada gedung dan ruang, kemudian ada semua. Jadi menu-menu ini adalah menu album. Ya, seperti apa namanya? Kalau kita menyediakan buku-buku foto-foto kegiatan, ini album, ini satu 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 album. Jadi kalau kita masih dalam bentuk kertas, berarti lembaga kursus yang Bapak Ibu kelola itu harus menyediakan 1, 2, 3, 4, 5 album foto yang berisikan dengan kegiatan-kegiatan ini. Itu kan repot, butuh biaya. Kemudian perawatannya juga susah. Nah, kalau di website ini dia dalam bentuk digital, jadi tidak perlu mengeluarkan uang apapun kecuali uang untuk pembuatan web. Nanti kami tinggal sediakan dalam bentuk seperti ini. Jadi dia sudah dibagi dalam bentuk seperti ini. Jadi untuk album gedung dan ruang itu mereka tinggal akses seperti ini. Untuk album kursus dan pelatihan akses seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana menambah foto-foto di galeri album ini atau mengedit ataupun menghapus, itu bisa melalui menu galeri di halaman dashboard ini. Jadi tinggal klik. Nah, ini ada 2. Nah, untuk album saya
Saya kembali ke halaman beranda. Untuk album yang ada di sini, kalau album yang ada di sini masih kurang, itu kita masih bisa tambah. Caranya, kita ke halaman dashboard. Ini ada menu album. Tinggal klik. Nanti di sini bisa langsung ditambah ada di album. Nah, misalnya albumnya PKK. Misalnya kita mau khususkan foto-foto yang sehubungan dengan pelatihan dari bantuan PKK. Itu bisa tinggal tulis di sini PKK. Kalau sudah, untuk covernya boleh kita tambahkan gambar, boleh juga tidak. Kita tinggal simpan. Ini harus ada gambarnya berarti pilih gambar sembarang saja. Misalnya kita pakai logo ini. Ini gambar sini tidak berpengaruh, isi saja. Kemudian simpan. Nanti muncul seperti ini. Nah, secara otomatis di galeri, ketika kita klik menu galeri, akan menambah satu album lagi, yaitu PKK. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk album. Nah, bagaimana mengisi album-album ini? Itu dengan cara di halaman dashboard kita klik galeri, foto. Disinilah tempat kita mengupload semua foto-foto yang akan kita masukkan ke dalam galeri. Contoh tadi kita mau masukkan foto di dalam album PKK. Maka untuk menambahkan foto di PKK itu kita klik add foto. Nah, misalnya judul pelatihan kursus kecantikan rambut. Nah, kita tinggal pilih albumnya PKK. Kita tinggal pilih fotonya. Sini saya sudah sediakan satu sampel. Nah, di sini anggap saja kita ambil foto yang ini. Kecantikan rambut ya. Kita ambil yang ini, kemudian open, kemudian simpan. Nah, sudah menambah satu foto di album PKK. Nanti pada saat pengunjung mengakses halaman web, itu dia mau melihat album secara keseluruhan, tinggal klik semua. Jadi semua album yang ada, semua foto yang ada di album ini akan muncul di halaman ini secara keseluruhan. Tapi kalau pengunjung ingin melihat khusus untuk kegiatan PKK saja, maka tinggal klik album PKK. Nah, mau lihat album sosial, klik yang sosial. Mau lihat album yang berhubungan dengan kursus dan pelatihan, klik. Nah, seperti itu. Gedung dan ruang, klik gedung dan ruang. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu cara menambah foto di halaman dashboard sehingga bisa tampil di halaman website LKP LPK yang Bapak Ibu kelola. Mungkin itu dari saya di video kali ini. Untuk video berikutnya itu saya akan menjelaskan update data instruktur dan staff, kemudian data peserta kursus dan pelatihan yang sudah ada di lembaga Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang sehubungan dengan berita, video, galeri, itu bisa ditanyakan di nomor WA saya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.